Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, cara membuat PC. Apa yang terpenting yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan? Yang pertama adalah peluang, kedua adalah kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang, ketiga adalah ancaman yang dapat merontokkan kekuatan yang hendak dikembangkan sehingga kekuatan tersebut kurang bisa dimaksimalkan untuk menangkap peluang. Yang keempat adalah kelemahan perusahaan dalam berbagai sisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk memaksimalkan kekuatan. Yang kelima, kelemahan perusahaan untuk mengatasi ancaman terhadap perusahaan sehingga kekuatan kurang mampu dimaksimalkan dan peluang kurang bisa ditangkap. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan poin per poin yang ada di atas, dan jawaban-jawaban itu dianalisa, setelah itu baru ditulis dalam latar belakang. Barulah kita membuat visi, misi, strategi, dan kegiatan. Kesalahan analisa SWOT dalam organisasi. Sementara yang sering dikemukakan adalah dengan urutan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Saya kurang setuju dengan urutan SWOT ini. Karena saya sudah mencoba, justru menjadikan saya bingung dan kurang percaya diri. Karena dimulai menganalisa kekuatan dulu, lalu kelemahan, setelah itu peluang, lalu ancaman. Seharusnya mulai berpikir dari akhir, yaitu analisa peluang dan kekuatan dalam organisasi. Yaitu fokus kepada pengguna dan pelanggan, puas hatinya tersentuh, karena mereka lah yang akan mengirimkan uang. Bahwa pengguna dan pelanggan puas hatinya tersentuh karena memiliki norma sosial, hasil yang dicapai, pendidikan, keyakinan, peristiwa, latar belakang. Dan dipengaruhi juga oleh pengaruh kebijakan negara dan lingkungan yang terus-menerus berubah. Silahkan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari manajemen strategi dan risiko bagian kedua. Jika perusahaan sudah berjalan, maka mulailah dari peluang. Pertama, analisa harus dimulai dari peluang, yaitu fokus pada pengguna atau pelanggan yang memiliki konsep, situasi, kondisi, lingkungan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah dan pengaruh global yang mempengaruhi konsep pelanggan, pengguna, tak kala menggunakan produk yang kita ciptakan. Dengan demikian, perusahaan menjadi percaya diri dan bertambah semangat. Setelah itu, baru kepada kekuatan untuk menangkap peluang. Jadi, pembahasan yang kedua adalah kekuatan, yaitu mengukur produk yang dimiliki perusahaan seberapa besar akan disukai oleh pelanggan, sehingga mereka mau membeli atau memakainya. Yang kedua, seberapa besar produksi atau proses yang bisa dilakukan perusahaan
untuk menciptakan produk yang disukai pelanggan. Dan yang ketiga adalah seberapa besar desain atau perencanaan yang mendukung produk tersebut sehingga menghasilkan produk yang disukai atau mau dibeli oleh pelanggan. Ketiga dan keempat, ialah jika kekuatan kurang, maka akan tampak kelemahan yang harus diselesaikan. Yang jika tidak diselesaikan akan mengganggu karyawan, juga produk untuk menangkap peluang akan menjadi ancaman perusahaan karena ada pengaruh dari luar. Atau ancaman akan datang karena produknya tidak menjadi kekuatan akibat lemah dalam proses dan desain. Maka harus memperkuat kekuatan sehingga kelemahan akan hilang dengan sendirinya. Jika perusahaan belum berjalan, maka mulailah dari kekuatan untuk menangkap peluang. Pertama, analisa harus dimulai dari kekuatan yang dimiliki. Bisa mulai dari hobi, keyakinan, kegunaan, kemanfaatan yang sudah biasa dirasakan dan diarahkan untuk menciptakan peluang. Dengan demikian, perusahaan menjadi percaya diri dan bertambah semangat. Setelah itu, baru kedua, yaitu mengukur peluang. Yaitu produk yang serupa yang dimiliki oleh perusahaan orang lain. Seberapa besar dikuasai produk tersebut oleh pelanggan atau pengguna. Dan kenapa mereka mau membeli atau memakainya. Adakah mentor yang bisa memberikan arah kepada perusahaan sehingga bisa belajar dan menjadi tempat bertanya untuk meningkatkan produk laku di pasaran? Bagaimana bahan baku, tenaga ahli, pengetahuan, teknologi, sistem yang harus dibangun dan sebagainya? Visi strategik. Visi adalah cara pandang atau komitmen untuk berjuang, meraih peluang yang bisa diraih di masa yang akan datang. Jadi visi itu adalah cara pandang atau komitmen untuk meraih sasaran atau peluang atau pengguna, itulah visi. Cara membuat visi strategik ada dua cara. Perusahaan atau organisasi yang sudah berjalan, itu mulailah dari peluang dan peluang. Maka setelah itu baru kepada kekuatan. Jadi dimulai dengan menganalisa peluang-peluang perusahaan atau organisasi yang bisa diraih di masa depan dengan kekuatan yang dimiliki. Bagi perusahaan atau organisasi yang baru berdiri, maka mulailah dari kekuatan untuk meraih peluang. Jadi dimulai dari analisa kekuatan yang dimiliki yang paling kuat, lalu kekuatan itu diarahkan kepada peluang yang bisa ditangkap di masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan program jangka pendek, di mana visi bisa lahir dari ancaman dan kelemahan. Karena program jangka pendek bisa jadi hanya memecahkan hal-hal yang sangat spesifik, yaitu menyelesaikan masalah atau risiko yang diperkirakan akan terjadi atau selalu terjadi. Maka itu untuk perencanaan jangka pendek, cukup kita mengevaluasi kekurangan dan kekuatan. Jika kurang kekuatan, tentu itu adalah kelemahan untuk menangkap peluang. Dan itu di tengahnya ada ancaman untuk mencapai peluang tersebut. Ancaman itu bisa dari atas, dari belakang, dari tengah, dan dari bawah.
maka ancaman dan kelemahan ini sering menjadi materi manajemen resiko. Dan itu ada pembahasan khusus di manajemen resiko, silahkan pelajari. Pendalaman peluang dan ancaman. Faktor eksternal atau di luar perusahaan, yaitu pelanggan dan pengguna. Maka itu adalah kita harus fokus pada pelanggan dan pengguna membangun perusahaan. Dipengaruhi oleh pendidikan, hasil yang dicapai, keyakinan, peristiwa, latar belakang, kebijakan pemerintah, situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah seperti HP, ya, atau handphone digital dan sebagainya. Jika menguntungkan, memberi nilai lebih menjadi peluang. Jika merugikan, ini mengancam, tidak memberi nilai lebih adalah menjadi ancaman. Kuncinya ada pada produk yang berkualitas atau produk yang sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna atau oleh pelanggan. Pendalaman kekuatan dan kelemahan. Faktor internal atau di dalam perusahaan yaitu produk atau proses produksi, perencanaan SDM dan lain-lain. Kekuatan adalah kelebihan keunggulan yang menjadi modal untuk meraih peluang. Yaitu kekuatan ini adalah faktor di dalam perusahaan kita. Sedangkan kelemahan adalah kurangnya kekuatan dan kurang bisa mengantisipasi adanya ancaman dari luar sehingga terganggu untuk meraih peluang yang sudah ada. Jadi faktor internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Cara membuat visi perusahaan yang sudah berjalan. Yang pertama adalah dimulai dengan peluang. Jadi peluang. Satu, menginventarisir peluang-peluang perusahaan atau organisasi yang bisa diraih di masa depan. Yang kedua, menganalisa peluang sehingga diketemukan prioritas peluang. Maka setelah kita menemukan prioritas peluang, maka punyakah kita kekuatan untuk meraihnya? Maka kita menginventarisir kekuatan yang dimiliki. Lalu dianalisa sehingga diketemukan prioritas kekuatan yang dimiliki. Peluang-peluang yang bisa dicapai oleh perusahaan dengan kekuatan prioritas, itulah visi perusahaan yang sudah berjalan. Sekarang cara membuat visi perusahaan yang belum berjalan. Dimulai dengan kekuatan. Lalu kekuatan ini diarahkan kepada peluang. Maka yang pertama adalah menginventarisir kekuatan yang dimiliki. Lalu kekuatan itu dianalisa sehingga diketemukan prioritas kekuatan yang dimiliki. Setelah kita menemukan prioritas kekuatan yang dimiliki untuk membangun perusahaan, maka kekuatan itu akan diarahkan kemana? Kepada peluang. Peluang itu bisa segmen pasarnya adalah anak-anak, remaja, atau orang tua, atau keseluruhannya, atau hanya untuk orang yang beragama, atau dan sebagainya. Maka yang ketiga adalah menginventarisir peluang-peluang perusahaan, organisasi yang bisa diraih di masa depan, ya, peluang-peluang itu. Dan yang keempat, menganalisis peluang sehingga diketemukan prioritas peluang. Jadi bagi perusahaan yang belum berjalan harus dimulai dari prioritas kekuatan yang dimiliki, yang diarahkan untuk menangkap prioritas peluang. Itulah visi perusahaan yang baru atau belum berjalan.
Sekarang cara membuat visi perusahaan yang meminimalkan resiko adalah harus dimulai dari kelemahan dan ancaman. Satu, inventarisir kelemahan dan ancaman lalu dianalisa. Ambil 5 prioritas yang paling kuat. Yang paling kuat dijadikan visi perusahaan dengan perencanaan yang berbeda, karena ini adalah perencanaan jangka pendek, yaitu menggunakan rencana program peningkatan kinerja, dan ini dibahas dalam manajemen risiko bagian ke-6. Yang keempat adalah prioritas dijadikan visi bidangnya masing-masing. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja, cara membuat visi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.